Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian semua yang berada di rumah semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah dan semoga tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kalian tetap melaksanakan aktivitas belajar kalian meskipun dengan cara jarak jauh. Oke anak-anakku kelas 6 yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebelum mata pelajaran ini saya mulai, saya sarankan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu yang pertama tetap menjaga jarak. Jangan sampai keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat diperlukan. Yang ketiga, tetap mencuci tangan dengan sabun karena di dalam hadis dijelaskan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke anak-anakku yang saya hormati, yang saya bahagiakan, yang saat ini sedang menyimak video kali ini. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita membacakan doa agar apa yang akan kalian simak di video di pelajaran kali ini bisa dipahami oleh kalian semua. Kali ini agar kalian semua paham, dan kalau tidak paham dan ada yang perlu dipertanyakan, jangan lupa langsung ditanyakan dengan cara komentar di bawah ini. Oke, kali ini kita akan memulai pelajaran tentang hukum akidah akhlak, dan kali ini Bapak akan menggunakan pendekatan K13, kurikulum 13. Seperti apa? Kali ini akan saya lanjutkan pelajaran kelima dengan tema berakhlak terpuji, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simaklah gambar yang ada di depan ini, amati dan cermati apa yang pesan yang ingin disampaikan dalam gambar ini. Oke, sebagaimana yang saya tadi jelaskan, kali ini Bapak akan membahas tentang persoalan tawakal. Apa itu sih sebenarnya tawakal? Tawakal artinya menyerahkan segala urusan sesuatu kepada Allah. Yang mempunyai sikap tawakal akan senantiasa bersyukur jika apa yang telah diusahakan berhasil. Tapi sebelum anak-anakku sebelum bertawakal kepada Allah, syarat utama yaitu usaha. Jadi kalau misalkan Ahmad Subaidi dengan Ulil sama Ahmad Subaidi diajak, nih ayo kita belajar. Lalu Ahmad Subaidi mengatakan, sudahlah Lil, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ahmad Subaidi tidak berusaha untuk belajar dan untuk mendapatkan nilai yang masuk. Itu bukan tawakal namanya anak-anakku. Jadi tawakal itu harus disertai dengan usaha, kerja keras, baru kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila mengalami kegagalan, orang yang mempunyai sikap tawakal itu maka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. Itulah kalau kemudian kita mempunyai sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, kalau kemudian hasilnya tidak memuaskan, tidak berhasil, maka kita tetap tabah, tetap kuat, tetap optimis. Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertawakal dan berusaha. Jadi, jika kalian ingin naik kelas di kelas 6, maka
kalian harus tekun dan giat belajar. Tanpa belajar, kalian tidak akan mencapai suatu keinginan, yaitu keinginan untuk naik kelas dengan nilai yang tinggi, dengan nilai yang dengan peringkat ke-1 ataupun dengan nilai-nilai yang tinggi sehingga kalian layak dijadikan siswa yang naik kelas. Jadi butuh usaha, anak-anakku, butuh usaha. Jadi tanpa usaha jangan sampai mengatakan saya tawakal, jangan, tidak boleh. Itu tidak masuk kepada kategori tawakal. Apabila ada orang yang belum melaksanakan usaha atau pekerjaan secara sungguh-sungguh dan langsung berserah diri kepada Allah, maka orang itu belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah. Seperti yang saya contohkan tadi, Ahmad Subaidi itu masih belum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahmad Subaidi tidak disertai dengan usaha giat belajar dan sebagainya. Itu ya. Dan setelah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan lupa berdoa agar naik kelas misalkan, karena tadi keinginan kalian agar mendapatkan nilai yang tinggi sehingga kalian naik ke kelas 6 gitu. Jadi apabila ada orang yang belum melaksanakan usaha atau pekerjaan secara sungguh-sungguh dan langsung berserah diri kepada Allah, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bertawakal, tidak termasuk sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan orang yang bertawakal apabila orang tersebut telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Al-Imran ayat 159. Artinya, kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. QS Al-Imran ayat 159. Jadi keuntungan memiliki sifat tawakal yaitu yang pertama mendapatkan ketentraman hati. Jadi ketika kalian anak-anak atau kalian semua mempunyai sifat tawakal kepada Allah, maka di dalam hati kalian akan terasa tenang. Apapun yang terjadi, meskipun usaha yang kalian usahakan tidak berhasil, tetap tenang, mendapatkan ketentraman hati. Yang kedua, terhindar dari rasa cemas, gelisah dan khawatir yang berlebihan. Artinya dalam konteks ini karena beberapa bulan yang lalu sampai saat ini masa pandemi COVID-19 ini sudah mengancam keyakinan seseorang, termasuk kalian semua atau saya juga. Kalau kemudian kita tidak mempunyai sifat tawakal, maka kita selalu merasa takut yang berlebihan sehingga COVID-19 itu menjadi apa ya? Menjadi hantu bagi kalian semua. Makanya kemudian seperti yang saya katakan dari awal, kita tetap berusaha, tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol yang ada. Maka kemudian kita harus bertawakal. Yang ketiga, tidak kecewa berkepanjangan apabila mengalami kegagalan. Jadi bagi seseorang yang memiliki sifat tawakal, salah satunya itu tidak akan kecewa berkepanjangan ataupun dalam mengalami kegagalan. Yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Cukup sampai di sini pelajaran kali ini.